Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM 1805010065. Kali ini saya akan membahas tentang perusahaan pembiayaan dan Perum Pegadaian yang terdiri dari 8 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perusahaan pembiayaan atau financial companies adalah anggota BLKL yang termasuk dalam perantara investasi atau investment intermediaries, yakni lembaga keuangan yang memperoleh dana dengan menjual sekuritas atau surat-surat berharga. Perusahaan ini memperoleh dana dengan menjual warkat niaga atau commercial paper yang merupakan instrumen hutang jangka pendek. Karakteristik pinjaman dari lembaga ini yaitu pinjaman kebanyakan bersifat konsumtif atau nilai barang yang dijadikan jaminan terdepresiasi dengan bertambahnya waktu, sehingga membuat resiko default yang tinggi. Maka untuk pinjaman akan dikenakan bunga yang tinggi pula. Sementara di sisi lain, kinerja di Perum Pegadaian di Indonesia juga mengalami peningkatan dalam semua indikator, yakni terjadi peningkatan dalam total aset, kewajiban, pendapatan usaha, dan perolehan tahun berjalan. Secara umum, peningkatan kinerja dicapai melalui strategi ekspansi jangkauan pelayanan dan program diversifikasi produk. Lalu ada karakteristik bisnis perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan disebut juga perantara pasar uang yang memfasilitasi pemilik dana untuk menginvestasikan dananya ke instrumen pasar uang. Instrumen pasar uang ditransaksikan dalam jumlah besar dengan round lot atau batas minimum transaksi yaitu 1.000 US dollar. Maka investor untuk perusahaan pembiayaan kebanyakan adalah investor besar. Selain itu, sebagian besar dana yang diperoleh perusahaan pembiayaan digunakan untuk memberikan pinjaman kepada konsumen dalam jumlah per transaksi yang relatif kecil. Karakteristik perusahaan pembiayaan yaitu memiliki struktur biaya yang rendah, memungkinkan pemenuhan kebutuhan konsumen lebih baik dibandingkan bank, meningkatkan proporsi pinjaman perusahaan pembiayaan ke sektor bisnis seiring penurunan proporsi pinjaman konsumen. Lalu ada jenis perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan bisnis. Yang pertama yaitu factoring atau ancak piutang. Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan dengan jaminan piutang. Jenis factoring yaitu recourse factoring. Masyarakat perusahaan peminjam untuk menanggung resiko pembayar kembali pinjamannya yang disertai dengan bunga. Itu bila tagihan piutangnya tidak terbayar. Lalu ada factoring method course, di mana resiko piutang tidak terbayar yang ditanggung oleh perusahaan pembiayaan yang disebut faktor. Lalu ada perusahaan pembiayaan bisnis. Yang B itu ada leasing atau sewa guna. Perusahaan pembiayaan dapat membantu pembelian barang modal suatu perusahaan yang tidak memiliki dana dalam bentuk leasing, di mana hak kepemilikan barang selanjutnya akan diberikan apabila lessee atau perusahaan yang memberikan leasing melunasi pinjamannya. Lalu kegiatan leasing mensyaratkan asuransi untuk menghindarkan resiko kerugian yang besar bagi lessor. Keuntungan leasing bagi lessee adalah uang muka dan pembayaran yang lebih murah dibandingkan pinjaman langsung karena adanya tax saving atau penurunan pajak dari barang yang terdepresiasi. Jenis-jenis leasing. Financial leasing, yaitu pemberian hak opsi pada peminjam untuk membeli barang setelah habis masa kontraknya. Lalu ada operating leasing, yaitu hanya memberikan hak pakai dan dikembalikan setelah masa pakai barang modal habis. Contohnya itu pesawat dan mesin. Lalu ada floor plan loans, yaitu pembiayaan pengiriman mobil atau motor bagi dealer dengan jaminan mobil atau motor di showroom. Hak kepemilikan dipindahkan setelah dealer membayar hutangnya untuk setiap mobil yang terjual. Lalu ada perusahaan pembiayaan konsumen, di mana perbedaan perusahaan pembiayaan konsumen dengan bank adalah: yang pertama, perusahaan pembiayaan bersedia memberi pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Lalu ada pemberian pinjaman dengan jaminan hipotek kedua yang bersifat inferior. Lalu ada perusahaan pembiayaan konsumen yang biasa dimiliki oleh perusahaan manufaktur untuk membiayai konsumen membeli produknya, yang bisa meningkatkan penjualan. Lalu ada perusahaan pembiayaan perdagangan atau penjualan, yang disebut juga sebagai
captive finance companies yang memberikan pinjaman kepada konsumen yang membeli barang dari pengecer tertentu atau dari perusahaan manufakturnya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan. Lalu ada resiko bisnis perusahaan pembiayaan. Yang pertama, resiko gagal bayar atau default risk. Ini terjadi karena perusahaan pembiayaan berani memberikan pinjaman kepada konsumen yang tidak memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya. Maka perusahaan pembiayaan memiliki cadangan yang cukup besar dan debt collector andal untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya default risk. Lalu ada resiko likuiditas. Ini disebabkan aset perusahaan pembiayaan sulit dijual di pasar sekunder karena resikonya yang tinggi. Maka, kebutuhan akan dana tunai dipenuhi dengan penjualan commercial paper. Lalu ada resiko kesulitan perpanjangan pinjaman, yaitu resiko perusahaan pembiayaan menghadapi kesulitan untuk memperpanjang utangnya. Hal ini dapat terjadi bila ada perubahan terhadap resiko bisnis yang dimengerti oleh investor. Perusahaan pembiayaan tidak menghadapi resiko suku bunga sebab aset dan kewajiban umumnya berjangka pendek. Lalu ada neraca perusahaan pembiayaan. Selain menarik dana dengan menerbitkan commercial paper, dana juga diperoleh dari penerbitan saham, obligasi, pinjaman bank, dan sumber lainnya, yang terdiri dari aset utama perusahaan pembiayaan, yaitu pinjaman konsumtif, bisnis, dan perumahan. Namun, resiko default pinjaman konsumen menyebabkan adanya reserve for loan losses cukup tinggi dibandingkan bank. Kewajiban sumber dana utama perusahaan pembiayaan, yaitu commercial paper, dengan bunga lebih murah dibandingkan dengan meminjam ke bank dan sumber pendanaan lainnya. Ini disebut kewajiban. Lalu, ada financial conglomerates. Adalah perusahaan keuangan yang memiliki atau mengelola beberapa lembaga keuangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang sangat bervariasi. Dengan menyediakan berbagai jasa keuangan dalam satu atap, memungkinkan financial conglomerate mencapai economies of scale dan cakupan ekonomis. Lalu, ada karakteristik bisnis perum pegadaian. Perum Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang termasuk dalam klasifikasi perantara investasi dan merupakan lembaga pemerintah atau BUMN. Sumber dana Perum Pegadaian ini yaitu penjualan obligasi utang bank, utang promes, ekuitas, dan utang lainnya. Perum Pegadaian memberikan pinjaman pada konsumen dengan jaminan atau agunan barang-barang tidak bergerak, seperti perhiasan, perabotan rumah tangga, mesin-mesin, dan kendaraan. Beberapa karakteristik barang jaminan yang memerlukan pertimbangan khusus pegadaian antara lain barang milik pemerintah, barang yang disewa belikan, binatang ternak, dan lainnya untuk memperkecil resiko kerugian akibat hilang atau rusaknya barang jaminan. Maka peminjam diminta membayar premi asuransi sesuai dengan golongan agunannya. Lalu ada produk Perum Pegadaian. Yang pertama, jasa taksiran, yakni jasa untuk melakukan penaksiran harta yang dilakukan untuk mengetahui kualitas dan nilai sesungguhnya harta tersebut, serta menentukan harga penjualan. Kedua, ada jasa titipan, yaitu dari masyarakat atas barang-barang berharga mereka. Maka tarif atas jasa penitipan didasarkan pada jenis barang beserta lama waktu penitipannya. Lalu ada kredit konsumsi, yang diberikan kepada karyawan yang memiliki penghasilan tetap untuk tujuan konsumtif seperti perbaikan rumah dan lainnya. Ini menjalin kerjasama antara Perum Pegadaian dengan administrasi perusahaan karyawan karena dibutuhkan. Sebab pembayaran pinjaman dilakukan melalui pemotongan gaji karyawan yang bersangkutan setiap bulannya. Lalu ada kredit produksi yang disediakan oleh Perum Pegadaian yang berbentuk bantuan pembiayaan produksi investasi dengan sistem kerjasama. Maka keuntungan yang diperoleh kemudian akan dibagi antara Perum Pegadaian dengan pemilik proyek setelah proyek selesai. Lalu ada tabungan emas ONH yang dapat dijual kembali atau digunakan untuk tujuan koleksi souvenir atau tabungan lainnya. Dan yang terakhir adalah Gold Counter Galeri 24, yaitu toko emas dan permata milik Perum Pegadaian yang memberikan jaminan keaslian, kualitas, dan karatese emas dan permata yang dijual, yang bertujuan membantu masyarakat agar tidak tertipu dalam membeli emas dan permata. Terima kasih, semoga bermanfaat.